Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nasyurul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kepada Bapak Ibu ikhwan dan akhwat jamaah kajian online dakwah media Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir dan mengikuti kajian online dakwah media pada siang hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita atau ketika kita saat menyaksikan kajian online ini, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, yang lebih penting adalah mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah, mengambil manfaat dari setiap kajian yang kita ikuti, yang faedah tersebut berguna dalam agama kita, khususnya dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah kita kepada Allah harus dilandasi dengan ilmu. Apabila ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dilandasi dengan ilmu, maka ibadah kita kurang sempurna, kurang baik di sisi Allah taala, bahkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Dan siapa yang melakukan suatu amal saleh, amal ibadah yang dimana amal saleh dan amal ibadah tersebut tanpa ada petunjuk dari Nabi SAW, tanpa ada perintah dari Nabi SAW, maka ibadah tersebut raddun, ditolak, ay mardudun, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, manfaat dari kajian yang kita ikuti, setiap kajian yang kita ikuti diantaranya adalah mempermudah agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya al-hadis Nabi SAW bila bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan yang dalam perjalanannya untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini materi yang akan kita bahas sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu mujibatul jannah fi du'is sunnah. Artinya 60 amalan pembuka pintu surga sesuai dengan sunnah Nabi SAW. 60 amalan yang akan membuka pintu surga sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena memang 60 amalan tersebut kurang lebih yang ada dalam kitab ini kalau menurut hawa nafsu kita satu amalan yang tidak mengenakkan, satu amalan yang menyulitkan apabila ditinjau dari hawa nafsu kita. Tetapi justru 60 amalan ibadah yang ada dalam kitab ini itu akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam al-hadis yang lain Nabi SAW bila bersabda, "Hujibatin naru bis-sahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Neraka itu dihiasi oleh hal-hal yang menyenangkan, oleh keinginan-keinginan yang diingini oleh hawa nafsu kita. Neraka dihiasi oleh hal-hal yang menyenangkan menurut hawa nafsu. Sebaliknya, surga dihiasi oleh Allah dengan hal-hal yang tidak mengenakkan menurut hawa nafsu. Surga dihiasi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya, kita lihat kebanyakan manusia itu lebih mengutamakan hawa nafsunya ketimbang hal-hal yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita agar menjadi orang-orang yang bisa membuka tirai dari makna al-hadis bahwasanya neraka dihiasi hal-hal yang menyenangkan oleh hawa nafsu. Itu kita bisa hindari. Kita bisa mencegahnya. Bagaimana caranya agar kita membuka tirai tirani yang ada dalam hadis bahwasanya surga dihiasi hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Berarti hawa nafsu itu kita atur, kita kendalikan, kalau perlu kita paksa sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tugas kita, tugas berat kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Jadi di dalam kitab ini ditunjukkan dan dijelaskan bagaimana membuka pintu-pintu surga dengan amal ibadah yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala kita bisa membuka daripada amal ibadah yang telah dijelaskan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Nabi SAW, insya Allah pintu-pintu surga akan terbuka lebar bagi kita semuanya. Oleh karena itu mari kita bahas satu-satu poin-poin dari 60 amaliyah ibadah yang di situ sebagai pembuka daripada pintu-pintu surga menurut sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dalam kitab tersebut yaitu at-talaffuz bi syahadataini ma'al amali bi muqtadahuma. Mengucapkan dua kalimat syahadat dengan mengamalkan ketentuan-ketentuan yang ada pada keduanya. Jadi pembuka pintu surga yang pertama yaitu mengucapkan, melafadzkan dua kalimat syahadat dan mengamalkan apa yang menjadi ketentuan di dalam dua kalimat tersebut. Sebagaimana al-hadis an Ubadata ibn Samit radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahda la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersyahadat, membaca syahadat la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, wahdah, yang maha tunggal, yang maha esa, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya alqaha ila Maryam wa ruhum min, yang Allah tempatkan kepada Maryam dan roh darinya, dan surga adalah benar, neraka adalah benar, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga atas amal yang dia lakukan di dalam syahadat tersebut. Ini satu al-hadis Nabi SAW yang pertama sekali menjelaskan dan mengabarkan kepada kita bahwa pintu surga harus dibuka dengan dua kalimat syahadat. Tidak bisa kita buka pintu surga tersebut tanpa kalimat syahadat atau tanpa dua kalimat syahadat tersebut. Karena ini adalah pokok. Pokok menunjukkan apa? Keimanan. Pokok menunjukkan keislaman seseorang. Pokok menunjukkan ketauhidan seseorang. Dia harus mengakui bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Dan setelah itu dia mengamalkan dan tidak menyekutukannya. Tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah di dalam kalimat ini.
Lalu kemudian dia berikrar bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah satu Rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali untuk rahmat alam semesta. Artinya Rasul SAW diutus oleh Allah tidak hanya pada suatu kaum, tetapi diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Kemudian dia harus mengakui sesungguhnya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan tidak menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Tidak menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Anak Allah. Nabi Isa sebagaimana nabi-nabi yang lainnya, beliau adalah nabi dan rasul dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk kaum tertentu, Bani Israel. Kemudian kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, yang kalimatnya maksudnya penciptaannya Allah tempatkan, Allah letakkan kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh darinya. Maksudnya adalah bahasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam Allah menciptakannya tanpa proses dari ibu bapak atau tanpa proses pernikahan. Allah tiupkan ruh ke dalam rahim Maryam, sehingga dengan ruh tersebut Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam tanpa bapak. Sebagaimana Allah ciptakan juga Nabi Adam alaihissalatu wassalam tanpa proses daripada pernikahan. Lalu kemudian meyakini bahasanya surga adalah benar, neraka adalah benar. Seseorang yang melakukan amal saleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menempati daripada surga. Lalu orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menempati daripada neraka. Maka apabila seseorang telah mengikrarkan yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW tersebut, insya Allah Allah akan memasukkan surga atas amal yang dia lakukan, atas ibadah yang dia lakukan, atas mengamalkan daripada kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz syahadatain yang dia ucapkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada penjelasan dari para ulama tentang dua kalimat syahadat ini. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan wa fihi annahu la yahkumu bi islamihi illa bi nutqi bi syahadataini. Wa hadza madhhabu ahli sunnah. Di dalam lafaz kalimat syahadat atau dua kalimat syahadat, sesungguhnya seseorang tidak dihukumi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kecuali harus bin nutqi bi syahadataini, harus mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat ini, baru dianggap dan dihukumi dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Apabila seseorang belum mengucapkan kalimat atau kalimat dua syahadat ini, maka dia masih belum dikatakan sebagai seorang Islam, belum dikatakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ini adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini madhab dari Salafus Saleh. Ini sudah disepakati.
Kemudian walau annal kufra, dalam kitab yang lain para ulama menjelaskan walau annal kufra qala asyhadu an la ilaha illar rahman au illar rahim au illal maliku au illal quddus lam yakhruj minal kufri wa lam yadkhul fil islam. Bagian dari kekufuran seseorang masih apabila dia mengucapkan dengan lafaz yang tidak benar, misalkan asyhadu an la ilaha illar rahman, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali ar-rahman. Dia mengganti kalimat Allah dengan kalimat ar-rahman atau ar-rahim atau al-maliku atau al-quddus, maka dia masih belum masuk Islam, masih belum dikatakan sebagai seorang muslim, belum dikatakan sebagai seorang mukmin. Posisinya dia masih sebagai seorang kafir. Walaupun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Quddus ini adalah nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Amma idza qala asyhadu an la ilaha illallah fa innahu yakhruju minal kufri wa yadkhulu fil Islam. Maka apabila seseorang itu bersyahadat dengan benar, tidak ada ilah kecuali Allah, maka dia keluar dari kekufuran dan masuk ke dalam Islam. Ini penjelasan para ulama di antaranya. Ada lagi penjelasan para ulama yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um beliau mengatakan faqala ahadu minhum, apabila ada seseorang dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh lam yakun hadza mustaqmilul iqrar bil iman. Itu kata Imam Syafi'i, seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat sudah benar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ini masih belum, ya, belum keluar dari kekafiran. Dia belum dikatakan sebagai seorang muslim. Kata Imam Syafi'i, ikrar-ikrar yang seperti ini belum sempurna, ya. Ikrar yang belum sempurna, ya, maka dia harus tambahi. Ini menurut Imam Syafi'i loh ya. Kalau menurut para ulama yang lain cukup, tetapi menurut Imam Syafi'i belum cukup, belum sempurna. Sampai orang itu harus mengatakan ditambahi wa inna dina Muhammadun hakun, wa inna dina Muhammadin hakun au fardun wa abra'u mimma khalafa dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au dinal Islam. Fa idza qala hadza faqad istakmala al-iqraru bil iman. Ditambahi, sesungguhnya agama Muhammad adalah benar. Sesungguhnya agama Muhammad adalah wajib. Wa abra'u mimma khalafa dina Muhammadin, dan aku membebaskan diri dari apa saja yang menyelisih dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au dinal Islam, atau membebaskan diri dari hal-hal yang menyelisih dari agama Islam, dari syariat Islam. Baru ketika orang telah mengucapkan seperti ini, faqad istakmala al-iqrar bil iman, dia bisa sempurna ikrarnya, ucapannya, mengucapkan lafadznya sudah sempurna. Jadi tambahi seperti ini. Karena kalau orang tidak ditambahi seperti ini, dia hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dia mengakui tidak ada ilah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Tetapi kadang orang itu masih mengakui Isa adalah anak Tuhan, masih mengakui bahwa Isa adalah bukan Nabi dan Rasul, masih mengakui syariatnya Nabi Isa, masih mengakui ada syariat selain Nabi Muhammad SAW, itu masih baik. Maka oleh karena itu, ya, sangatlah sempurna syahadat seseorang apabila ketika seseorang itu masuk ke dalam Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat dan ditambahi ikrarnya.
Ditambah ikrarnya, sesungguhnya ya tambahan dari Imam Syafi'i, sesungguhnya agama Muhammad itu benar dan wajib mengikutinya, nah gitu ya. Lalu dia mengikrarkan diri, membebaskan diri dari agama selain Nabi Muhammad SAW atau selain daripada agama Islam. Baru itu dikatakan sempurna imannya, sempurna daripada Islamnya. Seperti itu. Jadi ya seperti ini, artinya apabila seseorang benar-benar ingin sempurna Islamnya, imannya, ya harus ditambahi seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Apalagi orang yang masuk Islam ini adalah pendetanya, umpamanya, pastornya umpamanya, ya. Khawatir saja dia masuk Islam itu dalam rangka untuk mencari kelemahan-kelemahan daripada Islam yang nantinya dia akan kembali lagi kepada agamanya lalu menyampaikan kepada umatnya. Maka ketika orang tersebut diikrarkan seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, maka insya Allah ketika dia benar-benar dan sungguh-sungguh masuk ke dalam Islam, maka dia akan mengikuti sepenuhnya ikrar yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepadanya, kepada kita, lalu kita ajarkan kepadanya. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, maka dia akan enggan. Ya. Dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan utusan Allah, tapi dia tidak mengakui syariatnya, artinya enggan melaksanakan syariat Nabi. Dia masih bersikukuh ingin melaksanakan syariat Nabi Isa. Dia akan ketahuan seperti itu. Ya, keengganan itu yang akan menyebabkan dia tidak bersungguh-sungguh masuk ke dalam Islam sepenuhnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-hadis yang kedua, an Abi Dzar radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah." Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah, summa mata ala dzalik, kemudian dia mati di atas kalimat la ilaha illallah, illa dakhalal jannah, kecuali dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. Qultu, lalu Abu Dzar berkata, wa in zana wa in syaraka, walaupun orang itu berzina ya Rasulullah, walaupun orang itu mencuri. Nabi mengatakan, qala wa in zana wa in syaraka, iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, masuk surga. Tapi masuk surga kapan? Masuk neraka berapa lama? Ini wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tetapi pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian qultu wa in zana wa in syaraka, qala wa in zana wa in syaraka. Jadi beliau mengucapkan 3 kali. Summa qala fi rabi'ah, kemudian beliau mengatakan yang keempat, wa in zana wa in syaraka ala raghima anfi Abi Dzarrin. Walaupun berzina, walaupun mencuri. Ya. Ini atas keberuntungan daripada Abu Dzar di dalam mendengarkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Al-Raghima anfi Abi Dzar ini kalau dalam arti al-hadis ini dijelaskan sungguh rugilah gitu ya. Sungguh celakalah. Tapi maksudnya bahwa Abu Dzar mengucapkan berkali-kali seperti ini ingin mencari kepastian bahasanya walaupun seseorang itu melakukan satu perbuatan dosa, dan dosa itu sebesar apapun, asal tidak dosa syirik, asal tidak dosa yang dosa itu sampai membatalkan iman seseorang,
maka insya Allah pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Tapi apakah itu dimaafkan oleh Allah? Masuk dulu ke dalam neraka untuk beberapa waktu sebagai pembersih daripada dosa-dosanya, ya ini wallahu a'lam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dijelaskan sedikit oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam masalah persoalan ini atau kalimat yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan al-muradu biqauli la ilaha illallah fi hadzal hadis wa ghairihi kalimat asy-syahadah fala yaruddu iskalu tarki dzikri risalah. Qala Ibnul Munir qaulu la ilaha illallah laqabun jara ala natqi bi syahadati syar'an. Maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat ini tidak boleh ada keraguan setelah selesai mengucapkan kalimat ini. Di seseorang hendaklah jangan sampai di dalam hatinya ada keraguan ketika seseorang setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu hati seseorang. Ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, maka tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ada keraguan maka akan berbahaya. Kita tidak dianggap oleh Allah sebagai seorang muslim, tidak dianggap oleh Allah sebagai seorang mukmin. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat ini dengan keyakinan yang mantap, dengan iman yang kuat. Ibnul Munir menjelaskan bahasanya kalimat la ilaha illallah ini adalah nama sebutan yang berlaku bagi orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat secara syar'i. Ya, artinya kan dua kalimat syahadat yang dimaksud adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Adalah persaksian yang secara syar'i, lafaz-lafaz secara syar'i yang diucapkan ketika seseorang mengawali hidupnya di dalam Islam. Kemudian al-hadis yang lain sebagai pembuka pintu surga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul SAW beliau bersabda, ya Abu Hurairah, a'tani na'lai. Wahai Abu Hurairah, berikan kepadaku na'lai, dua sandal. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, qala idhab bi na'layya hataini. Pergilah, pakailah dengan kedua sandalku ini. Jadi Abu Hurairah memberikan Nabi SAW berupa sandal beliau. Insyaallah diberi sandal Nabi SAW. Umpama kalau kita diberi sandal beliau, wah sudah luar biasa ini. Sudah dijamin masuk surga, artinya dibuat rebutan bagi orang-orang yang ingin tabarruk kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, faman laqitu mi wara'i hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbahu fabashshiru bil jannah. Barang siapa yang aku temui di balik tembok ini, lalu dia bersaksi bahasanya tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, mustaiqinan dengan apa? Dengan yakin dalam hatinya, fabashshirhu bil jannah. Maka berikan kabar gembira bahwa dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al-hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahasanya kalimat la ilaha illallah ini benar-benar kalimat yang harus kita ucapkan disertai dengan keyakinan, disertai dengan keikhlasan. Dalam al-hadis yang lain
man kana akhiru kalamihi mukhlisan khalisan la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Dan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan yakin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan kalimat syahadat ini kita mengikrarkan, dan kita ikrarkan di dalam hati, sudah kita ikrarkan di dalam banyak kesempatan, banyak hal, di antaranya dalam salat, lalu kemudian kita amalkan, insyaallah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan pintu surga akan senantiasa terbuka bagi kita semuanya. Saya kira cukup kajian pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.